Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah dawuh, sebaik-baik di antara kamu semua ini adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar ilmu agama. Quran ini artinya ilmu agama, tidak hanya sekedar Quran saja, itu enggak, tapi ilmu yang mengenal tentang halal haram. Sebab kalau dia tidak paham tentang ilmu agama, maka sedekahnya itu kalau ada maunya. Kamu pengen tahu orang yang sedekah yang ada maunya? Yaitu ada orang bawa sembarang kalir, ada parcel, ada maunya. Lamaran itu nih, lamaran itu kalau ada maunya. Calon lurah, wah, jadi lurah lali, jadi lurah lari. Kemarin itu loh calon bupati loh, wah, calon bupati keliling. Coba sekarang, di mana mereka? Apa sudah dimakamkan? Jadi ini gara-gara ilmu agama. Orang kalau nggak paham ilmu agama itu, toh kelihatannya sih membuat bedah rumah untuk masyarakat. Disunat. Makanya kelak kalau mereka disunat kepalanya sama Allah Subhanahu wa taala di neraka itu, jangan salahkan. Mau 10 juta dibuat rumah itu nggak cukup, malah disunat 1.500.000. Alasannya itu untuk dokumentasi, Ustaz. Dokumentasi apa? Foto-foto. Foto-foto pakai HP ku gratis. Coba. Di waktu itu tak minta ini. Coba mana. Dari pemerintah gimana? Lurai bilang gimana? Cari bilang gimana? Setelah itu dibuka dokumentasi. Dokumentasinya itu cuma 350.000. Lihat 350.000 kalau dipotong 1.500.000. Ragangane sudah dari pohon kelapa. Dotatu kabeh. Ini apa itu, ini suanu. Gara-gara nggak paham ilmu agama. Pokoknya kalau orang nggak paham ilmu agama, subhanallah, rusak. Pembangunan jalan itu bisa dipotong itu 10%. Alasannya tanda tangan Pak Lurah, tanda tangan Bupati. Yang aneh lagi, jelas-jelas itu adalah sesuatu yang haram. Seorang kiai ketamonan sama DPRD, kemudian nawarin bantuan 1 miliar. Apa kata DPRD? Pak, ini untuk administrasi, untuk ini 30%. 1 miliar dipotong 300 juta. Kiai ini yang mantuk-mantuk. Ini siapa saja ada seorang kiai kedatangan perampok, kemudian kiai ini malah nggak celurit. Ini celurit ini. Mana celuritnya? Berbentuk tanda tangan. Mana celuritnya? Berbentuk proposal fiktif. Santrinya seket nih, nulisnya 500. Ya. Akibatnya kemarin itu dapat uang apa itu? Uang itu loh, COVID ya. Santrinya seket dapat bantuan 50 juta. Ya. Setelah tak cek itu tulisannya itu 500 orang, 500 santri ya. Rusak. Rusak gara-gara seperti itu. Halal haram nggak diperhatikan. Mereka mengira kalau pondok pesantren terus jaminan, mengira kalau sudah bacinan luncup, baju takwa, pakai serban, imamnya sak gendong-gendong, jenggotnya kan serai lemah, dan segala-galanya. Apa agama ini hanya dengan apa itu, dengan jubah? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzuru ala qulubikum wa la yanzuru ala suwarikum." Yang dilihat Allah itu hatinya, bukan casingnya. Kalau masalah bangunan, bagus-bagusan bangunan, siapa yang bisa menyaingi bangunannya Fir'aun dan bangunannya Qarun? Pada akhirnya ditenggelamkan Allah di dalam bumi itu bangunannya Qarun.
kemudian dihancurkan itu istananya Firaun. Tidak seperti itu. Coba ilmu agama. Ilmu agama ini coba. Kemudian wa'allamahu, setelah paham ilmu agama, mengajar. Mengajar itu tidak harus punya pondok. Sekarang ini orang ini subhanallah, mengajar itu cukup kepada anaknya dinasihatin, anaknya diajarin ilmu. Kenapa ada anak yang selalu bantah durhaka kepada kedua orang tuanya? Jawabannya cuma satu, ayah ibunya tidak menjadi gurunya di dalam rumah, tidak memberikan contoh. Yang bapaknya bilang asu, ibunya bilang kotek kabeh. Anaknya keluar dari rumah, oh saumah setan kabeh. Ini subhanallah, yang satu asu, yang satu ketek. Anaknya keluar dari rumah ini, oh saumah setan kabeh. Subhanallah, karena tidak ada tuntunan ilmu agama. Bagaimana yang terjadi di saat ada seorang ayah yang ngajarin anaknya tentang ilmu agama? Bagaimana yang terjadi bila ada ibu yang memberikan suri tauladan kepada anaknya? Tidak harus bawa kitab-kitab besar, cukup memberikan suri tauladan yang baik. Seorang ayah makan yang bukan sambil jalan. Seorang ibu yang memberikan suri tauladan, setidaknya ngomongnya boso sama anak-anaknya. Subhanallah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita ini adalah orang yang mau belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, kemudian mau mengajarkan ilmu agama kepada umat. Tiada pintu kebajikan yang dibuka oleh Allah lebar-lebar kecuali awal semuanya itu adalah dari ilmu agama. Seseorang paham umat, paham fuqara masakin, paham anak-anak yatim, paham orang-orang susah, bila mana di dalam kolbunya ada ilmu agama. Kalau di dalam kolbunya tidak ada ilmu agama, jangankan ini umat, pondok pesantren, jamaah itu loh, bisa jadi tempat peluang bisnis itu. Betapa banyak seorang pimpinan-pimpinan jamiah yang dipikir masalah iuran seragam sama jaroh, ujung-ujungnya keuntungan. Ujung-ujungnya keuntungan. Seorang pemimpin gak seperti itu. Seragam gratis. Tenane Ustaz, tenane. Santri ini seragam kaosnya gratis semua. Jaroh gratis. Tenane Ustaz. Saya ini setiap tahun kemarin barusan aja. Sekitar 1 bulan 2 bulan saya membuat ziarah 3 bis. Tidak tak letakkan di Goipang. Sebabnya di Goipang digratisi terus nggak paham mereka. Apalagi yang jemaah Quranan itu. Gratisi berkali-kali. Saya sakit, satu saja nggak ada yang jenguk. Ada yang jenguk 1 orang, 2 orang. Jebul-jebul adul kalender. Tunggal yang ngono akeh kan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.